Siaran kematian dari desa di lereng Sumbing. Jawa Tengah, sekitaran tahun 1983. Di sebuah desa di lereng Gunung Sumbing, ada radio tua buatan Jerman yang hanya bisa menangkap siaran pada tengah malam. Siaran itu akan menyiarkan suara perempuan Jawa menyanyikan tembang dolanan anak-anak. Padahal, stasiun radio itu resmi berhenti beroperasi sejak tahun 1972 setelah tragedi kebakaran stasiun radio itu. Angin malam dari lereng Gunung Sumbing berdesir dengan pelan menyelinap lewat celah-celah dinding papan rumah tua itu. Bau kayu lapuk dan aroma tanah basah memenuhi hidung Roni saat pertama kali ia menginjakan kaki di teras rumah peninggalan mendiang kakeknya di sebuah desa kecil itu. Ayahnya berdiri di ambang pintu, memandangi sekeliling dengan tatapan murung. "Sementara di sini dulu ya, Ron. Setelah dari Semarang, ya beginilah nasib kita," gumamnya lirih. Roni hanya mengangguk pelan. Rumah itu sepi, jauh dari jalan besar, tak ada suara mesin atau klakson, hanya desa angin dan lolongan anjing malam dari kejauhan. Kamar Roni ada di ujung lorong belakang. Kasurnya berbau apek, spraynya usang, dan lemari kayu yang engselnya berdecit tiap kali dibuka. Di pojok kamar ada sebuah pintu kecil untuk menuju gudang. Entah kenapa, Roni merasa pintu itu sedikit berbeda, seperti mengintip padanya. Malam pertama di rumah itu, hujan turun rintik-rintik. Roni tidak bisa tidur. Ia bangkit, kemudian berjalan ke arah gudang. Dia penasaran apa isi di balik pintu kecil itu. Dengan susah payah, Roni mendorong pintu reot itu. Ia masuk. Debu tebal, sarang laba-laba di sudut, tumpukan kardus tua, dan ada sebuah radio. Itu bukan radio biasa. Bentuknya terlihat aneh, besar dan juga berat, buatan Jerman Timur. Tulisan Volksempfänger masih sama terbaca di bodi radio itu. Ada noda hitam gosong di bagian atas, seolah pernah terbakar. "Apa ini radio kakek ya?" gumam Roni sambil memutar knop volume. Mati. Tidak ada suara. Ia kemudian membawa radio itu ke dalam kamarnya sekedar hiasan. Saat ia berbalik dan hendak tidur lagi, samar terdengar suara ketukan lembut dari dalam radio itu. Tok tok tok. Tok tok tok. Roni menatap benda itu cukup lama. Mungkin itu tikus atau hanya halusinasi karena faktor kelelahan. Tapi saat ia mematikan lampu dan mencoba berbaring, dari radio itu keluar suara yang lirih, tembang Jawa kuno. "Lir ilir, lir ilir." Pelan. Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan. Roni tercekat. Radio itu tidak tersambung ke listrik. Suara perempuan Jawa yang melakukan tembang dolanan itu terus saja mengalun, diiringi suara gemelan dari kejauhan. Dan setelah lagu itu usai, terdengar suara penyiar perempuan pelan seolah berasal dari balik kabut. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Gemetar, Roni menatap radio itu cukup lama sebelum berani mematikannya, walau ia tahu pasti radio itu tak pernah hidup sejak tadi. Sementara itu di luar, angin malam meniupkan bau anyir samar seperti bau tanah kuburan lama. Pagi hari, di desa yang berada di lereng Gunung Sumbing itu, kabut tipis menyelimuti halaman rumah. Udara dingin menusuk tulang. Ayah sudah pergi ke pasar, sedangkan ibunya sibuk di dapur memasak sayur lodeh. Roni terdiam di kamarnya, menatap radio tua yang ia letakkan di atas meja belajar reot.
Semalaman ini ia tak bisa tidur. Suara tembang Jawa dan bisikan penyiar perempuan itu masih saja terngiang di telinganya. Tapi pagi ini, radio itu dia membisu, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk semata. Tapi tidak. Tadi malam, ia jelas mendengarkannya. Setelah makan siang, Roni pun iseng bertanya kepada ibunya. Bu, radio kakek yang di gudang dulu itu sering dipakai ya? Ibunya tertegun lalu menatap Roni dengan tatapan aneh. Radio itu sudah lama rusak. Sejak bapakmu kecil pun udah gak pernah dipakai lagi. Memangnya kenapa sih, Ron? Enggak, Bu. Semalam aku dengar suara dari radio itu, Bu. Wajah ibunya berubah pucat, tangannya yang hendak memotong bayam mendadak terhenti. Dah, jangan iseng sama barang-barang lamaran. Ada sebabnya kenapa radio itu disimpan di dalam gudang. Waktu bapakmu kecil, radio itu juga sering menyala sendiri tengah malam, padahal tidak dicolok listrik. Isinya apa ya, Bu? Ibunya menggigit bibirnya. Tembang Jawa, suara perempuan. Warga dulu bilang kalau itu radio arwah. Wes, jangan dibahas lagi. Roni bergidik ngeri, kengerian merayap perlahan di dadanya. Malam pun datang. Angin gunung membawa aroma basah dari ladang tembakau, listrik padam lagi. Hal itu biasa terjadi di desa itu. Suasana terasa sunyi, dan lagi radio itu tiba-tiba saja menyala sendiri. Lampu kecil di depannya berkedip merah samar. Knop volume itu berputar perlahan dengan suara krek, krek, mengerikan. Seolah ada tangan tak kasat mata yang memutarnya dari dalam, dan tembang itu kembali terdengar. Lir ilir, tantu rewi semilir. Suara gamelan menyertai, mengalun jauh seperti dari dasar bumi. Lalu, usai tembang berakhir, suara perempuan itu muncul lagi, dan kali ini suara itu lebih jelas, lebih dekat. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Sejenak hening, lalu samar dan terdengar bisikan. Ibu Painem, Kang Beli. Roni terkejut. Ibu Painem, sang penjual tempe di pasar desa yang tiap pagi lewat depan rumahnya. Hingga keesokan paginya, desa itu gempar. Ibu Painem ditemukan tewas mengambang di sumur yang ada di belakang rumahnya. Dengan mata yang terbuka lebar, menatap ke arah langit, tubuhnya kaku membiru. Desa pun geger. Orang-orang berbisik takut. Roni pucat. Ia berdiri di balik pagar, memandang kerumunan warga di depan rumah Ibu Painem itu. Di dalam kamarnya, radio itu mati, seolah tak pernah hidup. Tapi semalam Roni tahu bahwa radio itu hidup, dan dia mendengar siaran misterius dari sesuatu yang sepertinya bukan berasal dari dunia ini. Pagi itu, desa itu diselimuti kabut tipis. Matahari malu-malu muncul di balik lereng sumbing. Di jalanan tanah dekat rumah Roni, para ibu berjalan membawa bakul berisi sayuran. Suara sepeda ontel gemeretak melewati jalan berkerikil. Roni berdiri di pinggir jalan, matanya mengarah ke kerumunan warga di depan rumah Ibu Painem. Ibu Painem ketemu di sumur. Meninggal, Ron, bisik Pak Bejo tetangga sebelahnya. Kata orang-orang, mukanya itu menghadap langit, matanya melotot, kayak lihat sesuatu sebelum mati. Jantung Roni berdegup kencang. Itu adalah nama yang disebut radio tua semalam. Tanpa sadar, Roni melangkah menuju pasar pagi di desa. Dia ingin menenangkan pikirannya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Pasar Wage, begitulah orang menyebutnya. Pasar itu masih tradisional. Lapak-lapak dari kayu, bau anyir ikan asin, tembakau kering, dan kembang melati dari para penjual sesajen. Di pojok pasar, seorang kakek renta duduk di tikar lusuh. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung, menatap Roni lama, sangat lama. Aku lihat kau mendengar siaran itu, nak. Roni tersentak. Maksudnya apa ya, kek?
Kakek itu tersenyum miring, memperlihatkan gigi kuning yang jarang-jarang. Radio dari gudang itu ya, barang wingit itu, barang kiriman dari zaman Jepang. Kamu harus hati-hati, Le. Arwah dari gelombang malam suka menyebutkan nama manusia yang masih hidup. Dan kalau sampai sudah disebut, nyawanya dipanggil. Siapa sih kakek ini? Bisik Roni pelan. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, kakek itu sudah menghilang di tengah kerumunan pasar, seolah hilang menembus kabut. Roni berdiri kaku, dadanya dingin seperti es. Ron, suara Rati, gadis sebaya Roni, muncul dari balik lapak sayuran. Kamu dari mana aja? Tahu nggak kabar Ibu Painem? Warga bilang ini bukan kematian biasa loh. Kemarin tuh dia cerita di pasar. Malam sebelumnya, dia itu mendengar suara tebang Jawa dari dalam sumur. Roni menatap Rati dengan tajam. Sumur, bisiknya pelan. Rati mengangguk pelan. Aku dulu juga pernah dengar cerita begitu, Ron. Dulu, waktu RRI Temanggung kebakaran tahun 72, ada penyiar perempuan yang siarannya tengah malam. Siarannya itu katanya nggak selesai. Dan semenjak itu, setiap malam Jumat Kliwon, ada siaran aneh lewat radio-radio rusak. Katanya dia mencari orang-orang yang belum pulang ke dunia arwah. Darah Roni terasa dingin. Radio tua itu menyala di malam sebelumnya Jumat Kliwon. Dan suara perempuan itu menyebutkan nama Ibu Painem yang kini mati tenggelam di dasar sumur. Aku harus buang radio itu, bisik Roni. Rati menatapnya lekat-lekat. Kalau memang itu radio arwah, membuangnya tidak semudah itu, Ron. Bisa-bisa dia malah marah. Dan kaulah yang akan dipanggil berikutnya. Malam pun datang, dan seperti yang diduga Roni, radio itu menyala lagi. Tembang lir-ilir mengalun sendu, gamelan bergema lirih. Setelah jeda panjang, suara perempuan itu terdengar lagi. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Ning. Lalu bisikan itu datang pelan dan jelas. Mbah Mulyono, dukuh kerajaan. Roni ternganga. Mbah Mulyono, dukun tua desa ini. Roni tahu dia harus memperingatkan sang dukun malam ini juga sebelum radio arwah itu menjemput nyawanya. Tapi siapa yang akan percaya? Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya, menelan jalan-jalan desa yang sepi. Lampu Petromax di serambi rumah penduduk bergoyang ditiup angin, memancarkan cahaya kuning redup yang menari di dinding bambu. Roni gelisah. Radio tua itu kembali menyala sendiri. Tembang lir-ilir tadi terdengar lebih lambat, seperti diputar di dunia lain. Dan suara perempuan itu lagi-lagi menyebut nama baru. Mbah Mulyono, dukuh kerajaan. Roni tidak tahan lagi. Ia mengenakan jaket lusuh warisan dari kakeknya, menyambar senter, dan melangkah keluar rumah. Jalan tanah menuju dukuh kerajaan hanya bisa dilewati pejalan kaki. Malam itu kabutnya begitu tebal, jarak pandangnya tak lebih dari 3 meter. Setiap langkah Roni terasa berat, sunyi mencekam, hanya suara desir angin dan bunyi daun pisang yang bergesekan. Sesekali lolongan anjing hutan menggema dari kejauhan. Tiba-tiba saja suara langkah kaki terdengar di belakangnya, berat dan pelan seperti menyeret sesuatu. Roni menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi bau anyir tanah basah itu menyengat hidungnya seperti bau dari radio semalam. Pelan dari balik kabut, sosok samar muncul, tingginya 2 meter, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Pakaiannya putih kusam, compang-camping, kakinya tidak menjejak tanah. Melayang pelan, Roni membeku, tubuhnya dingin seperti lumpuh. Sosok itu berhenti di tengah jalan, mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya rata, tak ada mata, tak ada hidung, hanya kulit kosong, seolah ditutupi kain putih ketat. Dari celah tipis mulutnya, suara lirih bergema. Siaran malam ini
untuk yang belum sempat pulang. Roni terpekik, lari terbirit-birit menembus kabut. Sosok itu melayang mengikutinya. Perlahan, suara gemerisik kainnya seperti bisikan 1000 serangga. Akhirnya ia sampai di rumah Mbah Mulyono, dukun sepuh yang rumahnya berdinding anyaman bambu tebal. Pintunya terbuka setengah, lampu teplok remang-remang tergantung di dalam. Tok tok tok. Mbah Mulyono, teriak Roni setengah berbisik. Dia takut membangunkan sosok mengerikan tadi. Mbah Mulyono muncul dari balik tirai. Wes ngerti aku le. Aku wes krungu kabare. Radio Wingit itu hidup lagi kan? Roni mengangguk, nafasnya masih tersengal. Kulo krungu nama panjenengan disebut di dalam radio itu, Mbah. Mbah Mulyono menarik nafas dalam. Berarti giliranku sudah dekat. Roni terperanjat. Oh, tidak Mbah. Aku ingin menyelamatkan Mbah. Kita bakar radio itu saja dan kita kubur jauh-jauh. Tapi Mbah Mulyono menggeleng pelan. Barang gaib ora iso dibuang sakarepe dhewe leh. Sapa sing berhutang dengan jagat arwah harus membayarnya. Dulu aku adalah penyiar siaran malam RRI di kota ini. Tahun 72, waktu kebakaran itu. Darah Roni membeku. Panjenengan penyiar perempuan itu, kata Roni yang malah mengira Mbah Mulyono tengah dirasuki arwah penyiar itu. Mbah Mulyono menatap Roni dengan tatapan kosong. Aku lanang leh. Sing wadon kuwi Sri Lestari, penyiar ayu, cantik yang tewas dalam peristiwa kebakaran itu. Dia tidak tenang dan sekarang menyeret nama-nama lama, dan aku adalah salah satunya. Dari luar rumah, suara tembang lirih kembali mengalun. Lir ilir. Dan dari balik jendela, Roni melihatnya. Sosok perempuan berambut terbakar, kulitnya gosong mengelupas, berdiri mematung di bawah pohon jambu air. Matanya kosong, mulutnya menganga, dari bibir pecah-pecahnya mengalun suara gamelan samar. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Malam semakin larut. Angin menderu dari lereng sumbing, membuat lampu teplok di rumah Mbah Mulyono bergoyang redup. Roni duduk di tikar, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Saya harus membayar hutang lama ini, desis Mbah Mulyono lirik. Sri Lestari, harusnya aku bisa menyelamatkannya malam itu, terang Mbah Mulyono yang kemudian menceritakan kilasan tentang peristiwa kebakaran hebat itu. Roni tercekat. Panjenengan penyebab kematiannya? Mbah Mulyono mengangguk pelan, matanya sayu penuh dosa masa lalu. Secara tidak langsung, sayalah yang membunuhnya. Sayalah yang menjebaknya, agar malam itu dia bisa menggantikan saya siaran malam itu. Sesal Mbah Mulyono yang mengaku tentu tidak menyangka jika peristiwa kebakaran hebat itu akan terjadi. Hingga tiba-tiba saja suara ketukan di pintu terdengar pelan. Tok tok tok. Tok tok tok. Mbah Mulyono dan Roni saling pandang. Jantung Roni berdegup dengan keras. Siapa malam-malam begini? Bisik Roni. Suara lirih dari balik pintu membuat bulu kuduk mereka berdiri dan Roni, bukain, ini aku, Rati. Roni melompat kaget. Rati. Segera ia membuka pintu. Rati berdiri di luar, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ron, aku dengar suara di kamarku dari radio butut milik Bapak. Radio itu sudah gak pernah nyala, tapi malam ini tembang Jawa itu muter. Dan suara perempuan itu menyebut namaku. Namaku, Ron. Apa? Roni menarik Rati masuk dan menutup pintu lebih rapat. Nama Rati disebut. Berarti giliranmu berikutnya, gumam Mbah Mulyono lirih. Rati menangis ketakutan. Aku gak ngerti apa-apa, Ron.
Aku cuma dengar suara si Lestari itu. Katanya aku juga harus pulang. Tiba-tiba saja radio tua di pojok rumah Mbak Mulyono berderit menyala sendiri. Lampunya merah berkedip. Suara statis mendesing menusuk telinga. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Lalu suara lirih menggumam. Ratih dari Gang Waringin. Ratih, giliranmu. Ratih menjerit. Tubuhnya menggigil hebat dari balik jendela. Kabut tebal menyusup masuk mengisi ruangan dengan hawa dingin dan bau sangit kayu terbakar. Perlahan di sudut ruangan, sosok yang diduga adalah arwah Sri Lestari muncul. Tubuhnya hitam hangus, rambutnya terbakar setengah, bau daging gosong memenuhi udara, matanya kosong menatap Ratih. Bibir pecah-pecahnya bergerak. Kamu harus siaran malam ini. Gantikan aku. Ratih terjatuh menggigil dengan hebat. Aku gak mau. Aku gak mau. Jangan bawa aku, ratapnya. Mbak Mulyono bangkit. Ia mengangkat tongkat kayu jati. Mbok Sri, aku sing salah. Aku sing tanggung jawab. Jangan nampil bocah iki. Aku sing kudu bayar utang iki. Sentak Mbak Mulyono dengan suara bergetar. Sosok itu menatap ke arah Mbak Mulyono, perlahan tersenyum ngeri. Giginya menghitam dan hilang lenyap bersama kabut yang tersedot keluar jendela. Dan setelah itu radio tua itu mati seketika. Ratih lemas di pelukan Roni, nafasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Mbak Mulyono duduk lemas di sudut ruangan. Wes Ron, Sri Lestari arep ngundang aku besok untuk hutang ini. Sudah, kalian tidak perlu ikut. Dia hendak siaran terakhir bersamaku, kata Mbak Mulyono. Roni menggertakkan gigi. Tidak mah, pasti ada cara lain. Kita harus mengakhiri ini semua, sentak Roni. Mbak Mulyono menatap Roni cukup lama dan setelah itu ia berkata, aku ora yakin kalau kita akan seberani itu, kata Mbak Mulyono yang kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri ini semua yakni hanyalah dengan membakar radio tua itu di Pasar Lawas. Ratih membelalak mendengar Mbak Mulyono berkata itu. Pasar Lawas, dia tahu bahwa di sini tidak ada seorang pun yang berani untuk pergi ke sana. Pasar Lawas adalah sebutan untuk bekas pasar Wage yang lama sebelum dipindahkan di tempat yang sekarang. Sudah menjadi cerita turun-temurun bahwasanya lahan bekas pasar Wage itu dipercaya sebagai pasar arwah, pasar setan. Kebanyakan orang menyebutnya dan konon itulah alasan mengapa pasar Wage dipindah tempatkan. Tahun 1920, setelah Mbak Mulyono menjelaskan kapan pasar Wage itu dipindahkan. Dia memang bukanlah saksi hidup, tapi seperti kata Ratih, ini sangat diyakini oleh warga sekitar, terkhusus untuk Mbak Mulyono sendiri yang akhirnya menceritakan adik kandungnya yang sempat hilang di pasar arwah itu. Pilihannya hanya dua. Kalau berhasil selamat akan gila, kalau tidak ya mati, ungkap Mbak Mulyono. Adikku pancen selamat, tapi setelah itu 16 tahun sisa hidupnya habis di dalam pasungan. Sampai meninggal, raganya mungkin di sini, tapi jiwanya terjebak di sana, imbu Mbak Mulyono. Mungkin itulah alasan Mbak Mulyono tidak mengambil cara ini karena ada cerita di baliknya soal adiknya yang pernah terjebak di Pasar Lawas itu. Keberanian Roni sempat meluntur kala mendengar penjelasan soalan Pasar Lawas itu, namun dengan sisa-sisa nyalinya Roni malah berkata, kita bakar saja siang-siang, katanya dengan lugu yang tak acap membuat Mbak Mulyono tersenyum lirik. Sambil menjelaskan,
bahwa bukan pasar lawas itu yang dimaksud, tapi dunia lain dari pasar lawas itu. Podo pasare, beroperasinya juga sama-sama hari wage, tapi yang satu bukanlah pasar yang berasal dari dunia manusia. Terang Mbah Mulyono seraya menoleh ke arah kalender yang tertempel di dinding rumahnya. Ia kemudian berdiri, meraba-raba dengan telunjuknya, dan setelah menunjuk satu kolom hari dan tanggalnya, telung dina maneh, 3 hari lagi, ucapnya yang membuat Roni semakin bertanya-tanya. Maksudnya gimana, Mbah? Kata Roni. Mbah Mulyono pun menjelaskan bahwasanya dunia lain dari pasar lawas atau pasar arwah itu hanya ada setiap 40 hari sekali, yakni pada hari Senin Wage, dan hari itu akan jatuh terhitung 3 hari dari sekarang. Roni dan Rati seketika terbangun tanpa kata, dan bersama dengan itu sekali lagi suara ngeri itu terdengar samar dari kejauhan, seolah radio arwah lain telah menyala memanggil arwah lama yang belum pulang. 3 hari kemudian, hampir tengah malam di lereng Gunung Sumbing, lagi-lagi kabut tebal turun kembali menyelimuti jalanan desa. Hari ini adalah Senin Wage. Orang lain juga banyak menyebutnya dengan malam Selasa Kliwon. Ya, hari ini adalah hari di mana konon gerbang pasar arwah terbuka, dan telah diputuskan bahwa malam ini mereka akan pergi ke sana. Berangkatlah mereka bertiga, Mbah Mulyono, Rati, dan juga Roni, dengan langkah yang sebenarnya aneh dan tak nyaman. Tapi inilah jalan satu-satunya untuk memutus kutukan itu. Langkah mereka menuju pasar lawas terasa seperti menembus dinding dingin yang basah, gelap, hampa, senyap, dan juga sunyi. Di tangan mereka masing-masing tampak menggenggam radio-radio tua yang pernah memunculkan pesan kematian itu. Semuanya terbungkus kain kafan usang beraroma minyak serimpi milik Mbah Mulyono. Lelakon iki kudu rampung, leh. Perjalanan ini harus selesai, kata Mbah Mulyono lirik. Membelah kebun kopi, jalan menuju pasar lawas kian gelap gulita. Tidak ada cahaya bulan, hanya lampu obor di tangan mereka yang sesekali berkedip samar. Tidak ada cahaya bulan, hanya lampu obor di tangan mereka yang sesekali berkedip dengan samar seperti ingin padam. Angin dingin membelah menyentuh dedaunan, menimbulkan suara gesekan yang mistik, hingga tampaklah bekas gerbang yang dahulunya adalah gerbang pasar lawas itu, menyisakan tumpukan bata era kolonial membentuk 2 tiang yang separuhnya rubuh. Mereka pun berhenti tepat di depan gerbang itu, dan Mbah Mulyono pun berkata, "Mengko, seandainya saya tiba-tiba hilang, segeralah kalian semua keluar. Tugas kalian hanya membakar radio ini. Urusan Sri Lestari, biar aku yang menghadapinya. Sudah, jangan ada yang membantah," kata Mbah Mulyono itu. Rati dan Roni mengangguk patuh. Dan akhirnya mereka bertiga pun melangkah melewati gerbang pasar. Meski tapak demi tapak terasa aneh, namun pemandangan masih tidak berubah, yang saat itu menggambarkan hamparan lahan yang tak terurus. Mana ini? Batin Roni sedikit menantang, hingga waktu pun terasa berhenti dan semua berubah dalam satu tarikan nafas. Roni tersentak dan Rati hampir menjerit. Untung Mbah Mulyono sigap mengalaunya. "Nek wedi, menunduk saja. Kalau takut nunduk, pokoknya tujuan kita adalah pohon trembesi di pojokan itu," bisik Mbah Mulyono, agar Roni dan Rati berperangai biasa saja dan fokus menuju pohon trembesi besar yang ada di tengah pasar ini. Mereka berjalan membelah pasar dengan pemandangan yang tidak biasa. Suasananya memang riuh, ramai dengan lapak-lapak kayu. Ada para penjual dan juga para pembeli, namun itu semua bukan manusia.
Rati mencengkram lengan Roni erat, berjalan berat mengekor di belakang Mbah Mulyono. Dan perlahan mulai terlihat lebih jelas kini para pedagang di pasar arwah itu yang tentu bukanlah manusia. Mereka berdiri kaku di balik meja, mengenakan kain gelap usang, wajah-wajahnya rata, polos, tanpa mata, tanpa hidung ataupun mulut. Hanya kulit kosong mengkilat, seperti topeng dari kulit manusia. Roni menelan ludah, seraya menggenggam secuil keyakinannya bahwa radio ini harus dibakar di tengah pasar. Hingga jantungnya seperti terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara dari samping mereka yang berkata, "Akhirnya kalian sampai di sini juga." Langkah mereka seketika berhenti, dan entah apa yang dirasakan, mereka menoleh ke arah sumber suara tersebut. Terlihat kakek tua yang anehnya berwajah wajar, tidak seperti para penghuni pasar arwah yang lain. Orang itu tersenyum dan berkata sekali lagi, yang kali ini sepertinya menunjukkan kata-kata itu kepada Mbah Mulyono. Dengan dialek Jawa sambil tersenyum, pria tua itu mengatakan, "Jangan sampai ada yang seperti aku lagi. Sampean iso kok, Mas. Kamu pasti bisa," kata pria tua itu yang seketika membuat Mbah Mulyono terpekik. "Broto, kowe kok dadi tua ngono, ha? Wajahmu kenapa sudah setua itu?" balasnya. Mbah Mulyono seakan tidak percaya. Dia menyadari wajah pria tua itu ternyata adalah mendiang adiknya yang diceritakan pernah hilang di pasar arwah ini. "Wes, sampean ndang mrono, segera ke sana. Semua sudah terlanjur. Semoga kalian diberi keselamatan," balas sosok yang ternyata adalah mendiang adik Mbah Mulyono itu. Sementara itu Roni tampak tercengang karena ia juga mengingat wajah kakek tua itu. Dia pernah bertemu dengannya tempo hari di pasar Wage yang baru atau pasar Wage yang sekarang. Waktu sosok itu mengingatkan Roni untuk berhati-hati dengan radio tua miliknya, sebelum tiba-tiba menghilang di tengah kerumunan pasar Wage di pagi hari itu. Mbah Mulyono tersadar akan tujuannya datang ke pasar arwah ini. Ia pun segera mengajak Roni dan juga Rati untuk kembali berjalan. "Ayo, wes cedak, sudah dekat," sentaknya. Mereka pun kembali melangkah dengan kabut yang mulai turun lebih rendah. Satu persatu arwah lain pun muncul dengan purwa rupa wujudnya yang tentu sama sekali tidak ingin mereka lihat sekalipun dalam mimpi. Dan perjalanan menuju pohon trembesi ternyata tidak semudah yang mereka kira. Mereka dihadapkan berbagai suasana di pasar arwah itu. Pertama, bau daging mentah menjadi penanda. Lapak-lapak penjual daging dengan semua pedagangnya yang bertanduk. Di antara pemandangan tak lazim itu muncul seorang perempuan muda dengan leher terpuntir 180 derajat. Gaun tidurnya sobek-sobek. Dia menatap dari balik tiang kayu di depan mereka. Tidak ada yang siap dengan semua itu, termasuk Mbah Mulyono yang segera mengkeret Roni dan Rati yang tertunduk gemetar. Pada akhirnya mereka pun berhasil melewati wilayah lapak daging pasar arwah itu. Namun semua itu ternyata belum usai karena mereka kembali dihadapkan pada suasana lain yang menyambut dengan bau sayuran busuk. Satu sosok kembali menghadang mereka dari arah lorong lapak. Bocah kecil berambut panjang muncul dengan cara merangkak, matanya kosong hitam legam, darah menetes dari mulutnya. Mbah Mulyono menahan langkah. Dengan isyarat tangan, ia menghentikan Roni dan juga Rati di belakangnya. Bocah itu kini mendesis, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas seperti tengah merapal sebuah mantra, serak, cepat dan juga rapat. Disusul oleh suara gamelan mengalun dengan pelan, mengiringi kabut yang turun menebal hingga menutupi sosok bocah mengerikan itu. Sepertinya sudah saatnya mereka harus kembali berjalan.
Tapi ternyata belum. Angin kencang tiba-tiba saja datang, menyapu kabut, dan suara gending gamelan itu berganti dengan suara derap langkah kaki yang menderu. Terlihat bayang dari kejauhan berlari menghampiri ke arah mereka, dan sak, dia berhenti. Seorang laki-laki tua mengenakan seragam militer tempo dulu, setengah wajahnya hangus terbakar, tersenyum bengkok ke arah wajah mereka. "Welcome of the Dangmang," sentak tentara berpawakan Eropa itu yang kemudian berbalik dan lari menghilang. Suara gamelan lembut kembali terdengar mengalut seiring Mbah Mulyono yang berisyarat kepada Roni dan Rati untuk meneruskan langkah. Mereka melangkah membelah jalan yang perlahan kini kian menyempit. Suara kian riuh ramai dari lapak di sisi kanan dan kiri mereka. Wajah-wajah para pedagang dan pembeli di pasar Arwah sekarang semakin jelas dengan rupa-rupa yang mengerikan dan seakan-akan sedang memperhatikan mereka. Rati menjerit lirih, tubuhnya menggigil dengan hebat. "Jangan lari," bisik Roni. Rati pun memilih untuk menunduk, memegang erat lengan Roni seraya terus berusaha untuk berjalan. Hingga akhirnya, setelah dengan segala rupa kengerian, sampailah mereka bertiga di tengah pasar. Di hadapan pohon trembesi yang angkuh berdiri sosok yang ditenggarai adalah Sri Lestari itu. Tubuhnya gosong hangus, rambutnya terbakar separuh, baju siaran RRI melekat sobek-sobek di kulit yang mengelupas itu. "Letakkan radio itu," bisik lirih Mbah Mulyono. Suara gamelan samar bergema dari balik kabut. Roni meletakkan radio tua itu segera. Para arwah pasar berkumpul melingkar, berbisik dalam bahasa tak jelas, penuh makna dan lirih. Tiba-tiba dari balik lapak, sosok arwah baru muncul. Laki-laki tua bungkuk, mengenakan caping bambu lebar, matanya kosong, lidahnya menjulur panjang hingga ke dada. Tangannya membawa timbangan kuningan berkarat. Sepertinya dia adalah penjaga pasar setan ini. "Yang bakar harus membayar harga," desisa serak. "Ora, cukup radio iki," seru Mbah Mulyono. Penjaga itu menggeleng lambat dan setelah itu ia kembali berkata, "Nyawa atau suara? Pilih." Rati terjatuh lemas. Roni maju tapi tubuhnya gemetar dan akhirnya ikut terhuyung juga. Roni dan Rati roboh tak sadarkan diri. Aku wae, saya saja," Mbah Mulyono dengan lantang berkata, namun terbata. Hingga tiba-tiba sosok Sri Lestari yang berdiri di depan pohon trembesi itu berkata, "Cukup, dia sudah membayar. Biarkan mereka pergi malam ini. Siaran terakhir selesai." Semua arwah perlahan mundur, pasar menghilang di telan kabut, pohon trembesi itu hilang bersamaan dengan radio tua yang meledak menjadi abu. Azan subuh sudah berkumandang, menyentuh telinga Rati dan Roni. Mereka berdua pun terbangun di tengah lahan terbengkalai itu. Gerbang pasar arwah itu sudah kembali tertutup, namun tidak ada Mbah Mulyono. Roni dan Rati berteriak-teriak memanggil namanya, dan memang nyatanya tak ada pria tua yang sudah menjadi penolong itu. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa terbakarnya 3 buah radio tua yang seakan-akan menyiratkan pesan bahwa semua ini bukanlah mimpi. 10 tahun telah berlalu sejak malam kelam di pasar setan, di mana radio wingit itu terakhir kalinya memutar siaran kematian. Malam ketika arwah-arwah gentayangan itu memenuhi lorong pasar, ketika kabut tebal menelan jalan dan suara gending gamelan lirih membekukan darah, Mbah Mulyono yang dikatakan sempat hilang ternyata kembali pulang, namun dengan pribadi yang sangat berbeda. Dia ditemukan 2 hari setelah kejadian di Pasar Wage, Pasar Baru, Linglung, di area lapak bolo pecah, wilayah para pedagang barang pecah belah. Sangat aneh. Saat itu, Mbah Mulyono pulang dengan perangai keibuan.
Wandu Gendeng, kata orang Jawa alias banci gila. Dia juga menjadi sosok yang agresif, kerap menyerang orang tanpa alasan dan gemar membunuh binatang seperti kucing dan anjing. Tapi di sisi lain ada yang cukup membekas bagi orang-orang di sekitarnya, yaitu nyanyian Mbah Mulyono setiap malam, yang mana ia selalu menyanyikan tembang Megatruh, sebuah jenis nyanyian mocopot bahasa Jawa dengan lirik-lirik yang menceritakan tentang perginya nyawa dari tubuh manusia. Selaras dengan judulnya Megatruh. Megat artinya adalah pisah, berpisah. Pisahnya pergi, dan ruh adalah artinya nyawa atau jiwa atau sukma. Banyak orang yang bilang ruh Mbah Mulyono telah bertukar di pasar arwah. Dia tidak pernah pulih sampai berakhir di rumah sakit jiwa dan meninggal dunia di rumah sakit jiwa itu pada umur 97 tahun. Dari semua yang waktu itu turut masuk di pasar arwah, mungkin hanya Roni dan Rati yang berhasil benar-benar pulang. Walaupun membawa trauma yang mendalam dan tak terlihat, Rati memilih pergi keluar Jawa untuk mengatasi traumanya. Pasca kejadian itu, kabar Rati di sana menjadi perawat anak-anak di sebuah panti asuhan. Namun, ada hal tak terduga yang justru ditempuh oleh Roni dalam rangka menghadapi traumanya itu, yang mana ia justru memilih menjadi penyiar radio. Dan siapa yang sangka Roni malah menjadi terkenal. Suaranya selalu ditunggu-tunggu oleh para pendengar dalam 3 program siarannya yang berjudul Sumbing Pagi Ini, jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, program Lepas Kerja, jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore, dan yang paling ditunggu-tunggu setiap Kamis malam yaitu Suara Malam, membahas mitos, hal-hal mistis, dan cerita horor kiriman dari para pendengar. Selamat malam para pendengar setia Suara Malam dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan menyimak kisah kawan pendengar kita yang berasal dari Wonosobo. Cerita tentang suara tangisan yang mengelilingi rumahnya. Sebuah cerita ganjil yang mungkin bisa terjadi juga di tempat kalian. Itulah opening Roni dalam program Suara Malam yang mengudara setiap malam Jumat pukul 10 sampai 12 malam itu. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Mas Agil R. Saputra. Waduh, Mas Agil ini spesialis cerita series ya sebenarnya teman-teman ya. Dan ciri khas ceritanya tuh dark banget ya. Jadi tingkat kengerian keseramanya itu levelnya beda tuh. Waduh, itu salah satu favorit saya nih Mas Agil nih. Dan bagaimana kali ini Mas Agil mengirimkan sebuah kisah putus ya. Saya sangat tersanjung sekali deh. Dan pada kisah kali ini bagaimana, kan kisahnya mencekam banget kan, tentang sebuah radio tua yang itu radionya dari merek Jerman Timur lagi. Dulu kan setelah Perang Dunia Kedua itu kan terbelah menjadi 2, Jerman Timur dan Jerman Barat. Jadi benar-benar radio lawas di situ, bagaimana radio itu menyala sendiri dan setiap nama yang diucapkan dalam siaran kematian itu besoknya selesai itu. Dari sini bagaimana Mbah Mulyono akhirnya mengorbankan dirinya, yang mana ternyata sosok Sri Lestari, penyiar radio perempuan yang dulu sempat terjebak terbakar tuh, ternyata dia menggantikan posisi Mbah Mulyono siaran. Harusnya Mbah Mulyono di sini, Mbah Mulyono bertanggung jawab, dan ya itu konsekuensinya. Dia harus kehilangan kewarasannya dan kembali lagi ke desa dalam agak keibuan ya, banci gila sebutannya. Waduh, ini banget nih ya, sangat tragis sekali. Dan bagaimana ternyata di endingnya Roni akhirnya menjadi penyiar radio dan kisah-kisahnya horor. Wow. Dan ini adalah kisah nyata dari desa yang ada di lereng Gunung Sumbing, teman-teman. Keren pakai banget Mas Agil, terima kasih atas kiriman kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan,
bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.